Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoerinida, saya akan mempresentasikan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Presentasi ini sebagai pengganti mid semester dalam mata kuliah teori akuntansi. Jadi di sini saya mengambil judul mengenai pengaruh kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan sustainability report. Langsung saja untuk slide kedua, itu mengenai teori stakeholder. Jadi teori pertama yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori stakeholder, yang mana teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingannya perusahaan sendiri, namun juga harus dapat memberikan manfaat dan juga dampaknya kepada stakeholder. Maksudnya di sini adalah dampak positifnya kepada stakeholder maupun pihak eksternal perusahaan. Adanya pengungkapan sustainability report ini diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi, serta dapat mengelola stakeholder yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Jadi di sini adanya teori stakeholder ini karena memang perusahaan itu sangat bergantung dengan stakeholder karena memang untuk modal yang dibutuhkan oleh perusahaan itu asalnya adalah dari stakeholder. Maka dari itu perusahaan selalu berusaha untuk dapat memenuhi informasi bagi stakeholder. Hubungannya dengan penelitian yang saya ambil ini adalah terdapat pada sustainability report, karena untuk sustainability sendiri itu laporan berkelanjutan yang mencangkup dari mulai ekonomi, sosial, maupun lingkungannya. Lalu untuk yang kedua ada teori legitimasi. Teori ini merupakan kondisi di mana nilai perusahaan itu sejalan dengan nilai sosial yang ada di masyarakat. Ketika ada perbedaan nilai antara keduanya akan menjadi ancaman bagi perusahaan itu sendiri. Legitimasi diperoleh dengan tindakan perusahaan yang harus mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan mengungkapkan lingkungan sosial. Jadi di sini perusahaan menghindari adanya legitimasi gap, yang mana adanya ketidaksesuaian nilai tidak sejalannya nilai perusahaan dengan nilai sosial yang beredar di masyarakat. Apabila nilai sosial tersebut berubah, maka dari itu maka perusahaan akan mensejajarkan nilai sosial di masyarakat dengan nilai di perusahaan, sehingga perusahaan yang harus menyesuaikan dengan masyarakat itu sendiri. Hubungannya dengan penelitian ini terdapat pada kinerja lingkungannya, karena memang untuk kinerja lingkungan itu sangat berhubungan dengan masyarakat. Pengaruh dari perusahaan itu bagaimana tanggung jawabnya kepada lingkungan itu akan berdampak kepada masyarakat. Lalu untuk selanjutnya, ketiga ada teori sinyal. Di sini teori sinyal merupakan dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal atau pengguna laporan keuangan berupa sinyal. Sinyal ini bisa berupa sinyal baik maupun sinyal buruk. Nah, sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan dari pemilik. Informasi tersebut nantinya, apakah informasi itu baik, bisa jadi apakah nanti informasi itu buruk. Maka dari itu adanya dorongan tersebut disebabkan karena adanya asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Karena dari perusahaan sendiri itu pastinya pengelola dari perusahaan lebih mengetahui informasi tentang perusahaan dan juga prospek mendatangnya itu bagaimana daripada pihak eksternalnya. Sehingga dengan adanya teori sinyal ini, diharapkan perusahaan itu dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja dari perusahaan. Informasi itu nantinya akan diproyeksikan pada laba perusahaan, dan apabila laba perusahaan itu semakin konservatif, maka akan berdampak pada kualitas laba pada laporan keuangan, dan semakin berkualitasnya laba, maka informasi akan lebih dipercaya dan dapat digunakan dalam memprediksi kinerja perusahaan. Jadi hubungannya dengan penelitian yang saya ambil ini terdapat pada kinerja keuangannya, karena di sini berkaitan dengan laba perusahaan, dan pastinya kinerja perusahaan itu berkaitan dengan laba dan juga dengan lainnya. Pastinya juga berkaitan dengan sustainability report, karena memang laporan ini nantinya yang sangat
dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal tersebut, sehingga nantinya di teori sinyal ini akan mendapatkan transparansi mengenai aktivitas maupun kinerja dari perusahaan. Sekian presentasi dari saya mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian Sustainability Report. Jadi saya mengambil 3 teori. Yang pertama teori stakeholder, yang kedua adalah teori legitimasi, dan yang ketiga adalah teori sinyal. Terima kasih.